Lalu bagaimana sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan agenda pemeriksaan Putri Chandrawati sebagai terdakwa hari ini? Sudah bergabung bersama kami pakar hukum pidana Universitas Tarumanagara, Pak Heri Firmansyah. Pak Heri, selamat sore. Selamat sore Mbak. Ya, Saya ya. Eh, Putri kan dari awal sidang menjawab pertanyaan hakim sambil terus-terusan menangis. Bagaimana Anda melihat ini, Pak Heri? Ya, terima kasih Mbak. Bahwa persidangan hari ini tentunya sudah dipahami oleh mereka yang sudah punya pengalaman dalam bersidang ya, apalagi majelis hakim. Kasus yang dimunculkan adalah 340, 338, ancaman hukumannya mati, kemudian ada bantahan bahwa terjadinya tindak pidana menurut versi pembelaan kuasa hukum dan terdakwa yang didudukan pada posisi saat ini adalah pelecehan begitu ya. Maka tentunya akan ada mungkin derai air mata juga yang akan turun di air mata itu akan turun di persidangan ini dan terdengarlah suara itu ya. Jadi itu hal yang menurut saya sudah diprediksi betul oleh majelis hakim dan menurut saya tidak akan mengganggu juga esensinya. Banyak pertanyaan yang dimunculkan oleh dari majelis hakim itu adalah pertanyaan yang sebenarnya mewakili pertanyaan dari publik juga ya, terkait dengan banyak hal. Mengapa kalau itu dilakukan, seseorang melakukan kejahatan, mengapa harus mau bertemu kembali? Kita nggak bilang ini pelecehan, tapi kalau ada orang melakukan sesuatu yang nggak baik, kok masih mau bertemu dan diajak bicara? Ternyata karena tadi mengutarakan masalah resign ya, begitu ya. Dicecar lagi sama hakim, mengapa tidak disampaikan oleh orang lain saja? Mengapa harus disampaikan langsung, begitu kan? Nah, saya rasa itu penting untuk menggali banyak hal. Kemudian dari jaksa juga bertanya, sebelum terjadinya katakanlah pelecehan itu, apa mungkin ada peristiwa sebelumnya? Yaitu ternyata ada kekerasan menurut versi terdakwa kan dengan dibanting. Nah, dibanting ini sebenarnya menarik, Mbak, bahwa ditanya bagian mana yang kemudian kena, itu kan ternyata ada kaki ya, bagian kaki ada lebam katanya. Mengapa itu nggak ya kalaupun sampai visum itu kejauhan, pertanyaan logika dasarnya mengapa nggak difoto sebagai bukti ya. Ya, salah satu hal yang terus diulang dan ditanyakan oleh hakim adalah pertanyaan soal pelecehan di Magelang. Karena peristiwa ini hakim menganggap inilah yang menjadi pemicu penembakan Yosua. Apakah dari jawaban Putri di persidangan tadi, Mas Heri, ini sudah bisa menjelaskan seterang-terangnya soal peristiwa di Magelang? Iya, saya tidak bisa mengatakan itu iya atau tidak menjelaskannya, tapi banyak hal ganjil yang kemudian terpotong itu dengan adanya tangisan begitu ya. Tapi bahkan ketika ada kode, saya lihat tadi ya, ketika pertanyaan itu mulai masuk ke pelecehan itu ada kode dari Ibu PC ke kuasa hukum untuk menstop hal itu. Jadi mungkin ini sudah disampaikan juga sebelum memberikan keterangan ini nanti harus bagaimana dan apa ya, itu strategi lah dalam pembuktian. Tapi ya, pertanyaan-pertanyaan hakim tadi banyak yang menarik, termasuk kalau kita mau karena ini tadi ada di sekilas ada terkait dengan sidangnya Pak Sambo, itu kan ada pertanyaan hakim, mengapa Anda ini berani nggak dengan Joshua kalau 1 lawan 1 begitu kan? Dan dijawab itu kan ingin menggali emosionalnya, mengapa harus melibatkan orang lain begitu ya, sehingga kalau ini dikatakan ada pembunuhan berencana, itu yang ingin dikulik di sana. Kemudian juga ditanya masalah tentang kalau ada suara tembakan, kemudian ada orang yang berada di kamar di rumah Anda kemarin itu, kira-kira mendengar nggak suara tembakannya? Dan itu dijawab oleh Pak Sambo, harusnya didengar. Hmm. Bahkan katanya itu seharusnya, La- bahkan tidak membuktikan bahwa itu benar-benar didengar. Dengan kata lain, ini mengkonfirmasi dari jawaban terdakwa sendiri bahwa pasti siapapun yang berada di sana pasti mendengar suara itu. Kalau Nah, dengan jawaban-jawaban Putri selama persidangan, bagaimana Pak Heri Anda melihat konsistensi jawaban Putri dengan keterangan terdakwa dan saksi-saksi lain? ya, yang pasti buktinya, mohon maaf sekali lagi ya, tidak ada bukti yang terkait dengan pernyataan itu kan, bahwa ada tindakan yang tidak pantas dilakukan oleh almarhum Brigadir Joshua kepada yang bersangkutan. Nah, ini kan yang kemudian tadi disampaikan, dicoba untuk ditanyakan oleh hakim, Anda punya pengetahuan mumpuni di bidang itu, seorang dokter kan, pasti tahu juga hal itu bisa, katakanlah begini Mbak, kalau itu dibuat kata
malu untuk visum dan lain sebagainya. Tapi kalau ada bantingan, ini kan tidak hanya membahayakan dalam hal eh, katakanlah menginformasikan pelecehan tadi, tapi membahayakan diri beliau sendiri kan, karena sangat mungkin bantingan tadi ada organ dalam yang kemudian bergeser atau tambah parah, dan ini masalah jiwa seseorang yang harus diselamatkan. Lebih penting itu menurut saya daripada masalah yang dianggap sebagai aib tadi. Kalaupun dianggap aib, mengapa kemudian ini menjadi tidak konsisten? Kepada siapapun lah yang mengatakan itu ya, mengapa tidak konsisten? Karena dari awal tidak mau menceritakan karena ini dianggap aib. Tapi kemudian ujung-ujungnya kan ada skenario yang lain yang kemudian dilaporkan juga. Walaupun sampai saat ini kasus itu tidak berjalan kan, ibaratnya kalaupun jalan, jalan di tempat. Karena ada produk yang mengatakan itu bahkan dikatakan SP3, ya intinya dihentikan karena belum naik perkaranya. Nah ini jadi persoalan utama ketika isu yang diangkat ini pembelaannya adalah hal yang sudah secara kepastian hukum sudah ada. Nah, ini kan jadi ada dualisme pandangan di sini yang coba untuk mengganggu kepastian hukum yang produk hukumnya sudah ada. Iya, isu yang diangkat pelecehan tapi terdakwa Putri Chandrawatinya tidak mau divisum, itu yang dicecar hakim. Baik, terima kasih banyak Pak Heri Firmansyah, pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara sudah bergabung bersama kami di Indonesia Update sore hari ini. Selamat sore Pak Heri.